kita semua berharap bahwa kita dapat melakukan upaya untuk mencapai ya universal health coverage dengan cara menangkap ini semua sektor informal ini ke dalam sistem jaminan kita. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, saya dengan suka sekali dengan apa yang ada dalam emblem ini, universal health coverage. I love universal health coverage. Artinya kita harus mencintai upaya yang harus kita lakukan ini, dan tentu saja dengan untuk mencintai kita harus mengenal lebih dekat. How deep is your love? Ya. Untuk mengetahui bagaimana lebih dekat, nah salah satunya adalah bukti daripada itu adalah kita melakukan kumpul bertemu di sini dengan membahas bagaimana caranya melakukan expanding the universal health coverage ini. Dan untuk mengetahui karakteristik daripada informal sektor, kemarin juga beberapa pembicara sudah menyampaikan bagaimana karakteristik mulai dari latar belakang pendidikan yang sangat rendah, skill yang sangat rendah, kemudian juga modal yang sangat kecil, sehingga mereka sendiri benar-benar berada pada ambang yang rentan, yang vulnerable, yang perlu pada satu sisi kalau mereka memang harus mendapatkan bantuan perlu dibantu oleh pemerintah melalui bantuan premium itu. Dan kita tahu juga bahwa dari tataran Kementerian Kesehatan tentu saja setelah apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi, baik dari sisi makro kebijakan, tentu harus kita terjemahkan dalam sisi praktis teknis tapi juga strategis ya. Langkah-langkah ke depan bagaimana kita mencapai ini secara sistematis. Dan tentu saja ada beberapa hal yang ada dalam pemikiran kami, tentu saja berdasarkan apa yang juga kami rangkum dari beberapa pembicara terdahulu dari 2 hari ini. Yang pertama memang tentu saja kita perlu melakukan pelibatan dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentu saja lintas sektor. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah juga pelibatan masyarakat. Pengalaman dari beberapa negara juga mengatakan bahwa dengan adanya mengikut sertakan lembaga masyarakat, ya partisipasi seperti yang di Afrika, di Rwanda, ini tentu saja juga akan menjadi contoh bagi kita juga. Dan bahkan pelibatan daripada pemerintah daerah melalui IKU, ya tadi performance based kinerja, memasukkan ini ke dalam satu kinerja dari pencapaian keberhasilan pembangunan mereka dengan cara seberapa besar mereka mencakup jaminan kesehatan buat warganya, penduduknya. Tentu saja ini juga sangat strategis juga bagi kita untuk bisa mencapai ini, karena memang tanpa ada dukungan semua pihak tentu saja ini tidak akan bisa dapat tercapai dengan baik. Nah, tentu saja di tingkat tataran pusat pelibatan semua sektor termasuk juga dari Kementerian Keuangan, kemudian juga tentu saja yang terkait dengan pendataan dari TNP 2K, kemudian dari BPS ya, karena memang untuk melihat secara secara tepat ya siapa dia dari informal sektor, bagaimana karakteristik income-nya dan semuanya tentu saja memerlukan satu pendataan yang baik dan terpadu, serta juga menjadi pegangan bagi kita semua supaya jangan sampai nanti apa yang kita mau lakukan ternyata bisa salah sasaran, inclusion error maupun exclusion error. Oleh karena itu memang pelibatan semua pihak di pusat juga sangat strategis dan sangat penting untuk mencapai ini. Dan berikutnya yang kita ketahui juga pelibatan daripada lembaga keuangan ya, baik lembaga keuangan mikro ya, juga dengan koperasi. Tadi Bu Vivi sudah menyampaikan secara lebih detail tahapan-tahapan yang harus kita lakukan in term of financing maupun juga in term of teknis daripada pencapaian kepesertaan tadi. Dan saya pikir ini memang tentu saja nanti kan kita elaborasi lagi dalam satu program-program kegiatan-kegiatan yang lebih terukur. Dan yang juga tidak kalah pentingnya yaitu dari sisi Kementerian Kesehatan adalah bagaimana tadi menimbulkan trust, kepercayaan kepada para sektor informal ini bahwa manfaat yang mereka peroleh dari jaminan kesehatan nanti adalah memang bermanfaat bagi mereka semua. Dan tentu saja ini harus dibuktikan dengan juga persiapan yang harus dilakukan oleh kementerian secara baik ya, dan juga tentu saja oleh kementerian terkait lainnya. Dari sisi Kementerian Kesehatan tentu saja pelayanan kesehatannya harus ditunjang dengan baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat jaringan pelayanan primer. Dan tentu saja juga
hal ini juga memerlukan bantuan dari pemerintah daerah. Nanti mungkin dari pemerintah daerah bagaimana hal-hal itu harus dilakukan supaya akses pelayanan terhadap mutu pelayanan yang sudah berkualitas ini dapat benar-benar diterima oleh masyarakat. Dengan menimbulkan trust, bagaimana apa yang disampaikan oleh pembicara, tentu saja ini akan menimbulkan need, ya, kebutuhan daripada mereka agar mereka benar-benar dapat ikut secara sukarela, dan bagi mereka yang mampu, mereka akan membayar iuran sesuai dengan kemampuannya. Saya pikir ini yang tahapan-tahapan yang harus kita lakukan melalui peningkatan pemerataan kualitas pelayanan tadi, juga peningkatan juga terhadap daerah-daerah khusus yang tertentu. Kemarin dari pembicara pertama pada season pertama juga mengatakan bahwa untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah perbatasan, kepulauan, daerah terpencil, itu juga tentu harus ada pendekatan khusus kepada mereka. Mengingat juga selain daripada hambatan geografis, hambatan pengetahuan, informasi, ya, dan juga hambatan terhadap juga ketersediaan pelayanan yang ada, itu juga merupakan hal yang menjadi perhatian juga dari kita di Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu kami menganggap bahwa ini perlu dibangun suatu upaya bersama, ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta yang dari lintas sektor lainnya, bagaimana ini menyediakan pelayanan yang berkualitas ini yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tadi, dengan juga memberikan akses yang baik dengan infrastruktur yang ada di masing-masing. Nah, dengan demikian tentu saja perlu dibarengi oleh satu kegiatan yang juga tak kalah pentingnya, yaitu sosialisasi, ya, sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak, ya. Kami merasa berterima kasih karena salah satu daripada upaya ini adalah dengan cara pengembangan sosialisasi yang dilakukan oleh banyak teman-teman dari kementerian, dari DJSN juga, dari kita dari kementerian, kemudian juga yang dilakukan oleh Kompublik, ya. Hal ini memang menunjukkan betapa sosialisasi ini begitu sangat penting, terutama bagi sektor-sektor atau sasaran-sasaran yang berada jauh daripada sumber informasi yang ada, ya, seperti di daerah perbatasan, daerah terpencil, daerah kepulauan tadi. Dan ini tentu juga memerlukan strategi khusus berdasarkan karakteristik yang ada pada mereka, karena tentu saja penyampaian informasi, sosialisasi terhadap bagaimana pentingnya JKN ini bagi mereka, terutama sektor informal, dengan bahasa yang dapat dipahami, ya, dengan bukti-bukti pelayanan yang telah diberikan, dengan bukti keinginan atau kemauan pemerintah untuk membangun sarana pelayanan yang ada agar sarana pelayanan ini benar-benar dapat bermanfaat, juga merupakan satu pertanda bahwa kita mempunyai itikat yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui proses JKN ini, dan tentu saja juga ini akan juga memberikan trust bagi mereka agar mereka dengan secara sukarela mau dan ikut. Nah, berikutnya setelah itu tentu saja informasi terhadap bagaimana mereka harus mendaftar, ya, tadi Bu Pivi sudah menyatakan dari registrasi yang bermacam-macam kita akan satukan, dan juga tugas daripada PT Askes nantinya menjadi BPJS Kesehatan juga memberikan informasi bagaimana mereka harus bisa mendaftarnya dengan baik, sehingga sudah tahu how-nya, tahu mekanismenya, dan juga bagaimana mereka akan menjadi peserta JKN. Saya pikir ini hal-hal yang lebih teknis yang bisa akan kita lakukan. Jadi ada 3 hal. Pertama, perluasan jangkauan melalui pelibatan masyarakat, pelibatan pemerintah pusat dan daerah, pelibatan juga lembaga-lembaga keuangan, peningkatan pemerataan pelayanan, dan sosialisasi yang harus kita lakukan. Dan kita tetap berpedoman terhadap apa yang sudah ada di dalam roadmap JKN kita, karena memang roadmap itu juga merupakan satu keinginan kita bersama untuk bisa mencapainya ini. Meskipun kita tahu bahwa berdasarkan aturan bahwa tahun 2019 kita harapkan semua sudah bisa mencapai kepesertaan semesta, dan juga pada sektor-sektor informal terutama pada usaha menengah dan kecil kita berharap ini dapat lebih ditekankan, didorong untuk dapat bisa masuk ke dalam kepesertaan sistem JKN kita. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan dari sisi teknis, dan mudah-mudahan dengan perjalanan diskusi kita akan lebih banyak lagi mendapatkan satu wacana dan masukan informasi yang berarti agar
pengembangan daripada strategi kebijakan ya policy option yang kita akan tetapkan nantinya akan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Jamal.